Welcome back to my channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, video kali ini saya akan sharing terkait tentang hak cipta. Jadi ada beberapa hak cipta yang perlu para YouTuber tahu ya. Bahwasanya dengan hak cipta ini bisa berakibat fatal terhadap kontennya. Maka dari itu teman-teman harus tahu ya. Tentunya akibat yang bisa muncul yaitu pada saat pengajuan monetisasi bisa dikatakan konten digunakan ulang. Makanya hak cipta ini terutama dalam hak cipta musik dan hak cipta video ternyata ada perbedaan. Kalau di sini saya mengklasifikasikan sampai beberapa macam hak cipta. Nah, teman-teman sekalian, sebelum lanjut silahkan dulu subscribe agar kita tidak menjadi YouTuber abal-abal. Mari cek intro berikut ini. Nah, langsung saja saya akan perlihatkan beberapa hak cipta. Contoh channel ini adalah channel yang sudah monet ya. Jadi saya akan memperlihatkan apa dampaknya sama channel yang sudah monet dan channel yang belum monet. Ini adalah saya tulis kelam hak cipta. Nah, ada beberapa yang terkena. Nah, yang pertama, ini adalah hak cipta tidak memenuhi syarat. Pada khususnya channel yang belum memenuhi atau belum mengajukan monetisasi, jelas kalau ada hak cipta seperti ini, dia tidak akan bisa monetisasi. Terus ketika channel yang sudah monetisasi, tentunya ini kalau misalkan satu tidak akan jadi masalah. Pilihannya untuk ketika terkena hak cipta ini ada pangkas dan sengketakan. Ya, tergantung apa saja yang teman-teman ingin lakukan. Ketika dia merasa mengganggu, ketika sudah monet sebaiknya dihapus. Tapi ketika belum monet buat aju monetisasi itu harus dihapus. Tidak boleh ada konten seperti ini. Ya, jadi ini adalah hak cipta dolar merah teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian untuk hak cipta berikutnya saya akan perlihatkan yaitu hak cipta berbagi. Nah, khusus pada channel yang sudah monet, ketika terkena hak cipta seperti ini, itu nggak jadi masalah ya. Jadi intinya pada penghasilannya akan dibagi dua. Hal yang bisa dilakukan pangkas, ganti, dan bisukan. Bis juga sengketakan. Tapi ketika channel belum monet, ini masih sangat sulit untuk dideteksi. Tapi biasanya sih akan ditandai dengan icon hak ciptanya. Icon hak cipta biasa ada gambar melodi dan ada backgroundnya ya. Jadi itu biasa hak cipta berbagi. Tapi ketika ingin mengajukan monetisasi dan ada hak cipta seperti ini, itu juga harus dihapus teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah hak cipta dengan kriteria 18 tahun ke atas. Nah, ketika channel sudah monetisasi kemudian terkena hak cipta seperti ini, tentu tidak jadi masalah. Paling dolarnya tidak akan muncul semua ya, artinya terbatas. Tapi ketika channel yang sudah belum monet ya, mohon maaf, jadi ketika channel yang belum monet terkena hak cipta seperti ini, dampaknya akan berpengaruh terhadap pengajuan monetisasi. Bisa saja ditolak monetisasi. Hal yang bisa dilakukan cuma banding teman-teman, tapi bandingnya pun jarang orang terima. Maksud saya jarang diterima oleh YouTube ya. Nah, hak cipta seperti ini biasa YouTube membaca dari segi isi video ya. Jadi isi video, thumbnail, title seperti itu. Bisa karena konten kekerasan, konten yang menurutnya bahwa tidak layak ditonton oleh anak di bawah 18 tahun. Maka terkena hak cipta seperti ini. Jadi ketika channel belum monet, sebaiknya ini dihapus teman-teman. Nah, itu rekomendasi ketika terkena konten 18 tahun ke atas. Nah, ini lagi hak cipta teguran takedown. Nah, tentunya channel yang sudah monet atau channel yang belum monet ini wajib menghapus konten seperti ini ya. Tapi ini secara otomatis terhapus sih sebenarnya. Tapi biasanya masih meninggalkan jejak dan itu harus dihapus. Dan tentunya kita akan terkena teguran ya. Namanya di sini teguran takedown. Hal yang bisa dilakukan cuma menghubungi dan kirim pemulihan. Tapi untung kalau misalkan pemilik pengklaim hak cipta itu menyetujui pemulihan bisa diaktifkan kembali. Tapi kalau tidak, itu yang sulit. Nah, hak cipta seperti ini biasa muncul karena pelaporan ya. Jadi biasa tuh kalau misalkan video kita awal-awal 1000 view nggak jadi masalah, tapi pas 60.000 view biasa muncul hak cipta seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan izin lisensi perlu sekali. Nantilah ke depannya saya akan menjelaskan bagaimana cara memunculkan hak cipta seperti ini. Karena namanya adalah match tool. Nah,
Ini merupakan teguran takedown yang pertama, berlaku 25 November tahun 2020 pada saat itu. Channel saya ya, Viral Bugis. Nah, jadi kalau seumpama terkena sampai 3 kali di masa tenggang 90 hari yang sama, maka akan langsung dihapus channel. Tapi ketika sudah lewat masa 90 hari kemudian terkena lagi, maka itu nggak jadi masalah. Konten saya ini adalah cara merancang video pembelajaran dengan Camtasia. Nah, tentu apa yang menjadi masalah padahal ini video ori? Camtasianya teman-teman. Camtasia nggak menyetujui saya membuat tutorial seperti ini. Sama pertanyaan teman-teman kemarin yang mengapa video original terkait tentang YouTube yang di-download itu kena hak cipta dan dihapus. Karena itu YouTube tidak mengizinkan cara seperti itu teman-teman. Singkat ya. Nah, jadi demikian beberapa contoh kasus hak cipta yang bisa teman-teman pelajari sendiri dan bisa menjadi bekal untuk ber-YouTube ke depannya. Jika mendapati hak cipta seperti ini, langkah yang harus dilakukan adalah seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekedar informasi, ketika teman-teman membutuhkan subscriber dan jam tayang dengan cepat, teman-teman bisa DM Instagram Viral Bugis ya. Kalaupun teman-teman ingin tergabung dalam suatu komunitas untuk saling diskusi, untuk saling belajar, saya di sini membuka suatu kelas langganan dari YouTube langsung dan teman-teman bisa klik gabung ya. Caranya klik gabung di samping ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan.